Pada hari Jumat, setelah pulang sekolah, Gabi pergi ke rumah Nicole untuk menonton film horor bersama. Wah, seru filmnya ini, Nicole. Iya Gabi, apalagi kalau sambil makan snack kayak gini. Kita bisa refreshing setelah seminggu mengerjakan tugas. Oh iya, itu ada Coca-Cola ya. Wah, aku suka banget. Iya, makan snack dan minum Coca-Cola sambil nonton emang the best. Wah, aku gak bisa stop makan ini, gila enak banget snacknya. Keesokan harinya, pada hari Sabtu sore, Nicole dan Andrew pergi makan bersama di restoran sambil berdiskusi mengenai tugas biologi dari Bu Evaria Bangun. Apa yang kamu pesan, Nicole? Aku pesan spaghetti dan jus orange. Kalau kamu pesan apa, Andrew? Aku pesan pizza dan minum Fanta, menurutku itu makanan yang enak. Yuk makan yuk, yeay, aku sudah lapar. Setelah pulang dari restoran, Nicole melanjutkan mengerjakan tugas biologi sampai larut malam. Ya ampun Nicole, kamu kerjain tugas sambil minum apa banyak banget gelasnya. Aku minum teh manis Mami. Tehnya enak banget Mami. Aduh, itu minumannya banyak gulanya loh. Jangan minum banyak-banyak. Udah cukup ya Nicole, nanti kamu gendut. Apalagi kamu kan malas gerak. Kerjaannya cuman di depan komputer saja setiap hari semenjak masuk SMA. Iya Mami. Aku lagi kerjain tugasnya Ibu Eva, susah Mami. Pada Minggu pagi, Nicole, Mami dan Dedi akan makan bersama. Tetapi, Nicole dan Dedi harus menunggu Mami yang sedang memasak. Dedi, tadi Mami bilang mau masak apa? Kayaknya Mami masak nasi goreng, ayam goreng, kangkung dan buncis juga. Oh aduh Mami, lama banget ya. Aku udah lapar banget. Ya sudah, kamu makan apel dan pisang yang ada di atas meja dulu saja. Pola hidup Nicole yang seperti ini sudah terjadi secara berulang-ulang selama 2 tahun sejak masuk SMA. Setelah saya makan, tubuh saya sudah mengubah ATP menjadi energi untuk bernyanyi. Yuk dengarkan saya bernyanyi. Metabolisme adalah proses biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, untuk mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Secara umum, metabolisme terbagi menjadi 2 proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi, sementara anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Yuk kita mulai bagaimana terjadinya metabolisme. Mula-mula makanan yang masuk ke mulut akan dikunyah oleh gigi dan dihaluskan oleh air liur. Lalu makanan ditekan masuk ke kerongkongan, dibantu oleh gerakan peristaltik dan melewati esofagus. Makanan akan masuk ke lambung. Di lambung makanan dihancurkan oleh HCl dan enzim-enzim yang lainnya sehingga menjadi bentuk yang lebih halus. Kemudian makanan masuk ke usus halus. Di sana terjadi penyerapan sari-sari makanan yang akan dibawa darah ke seluruh tubuh dan masuk ke dalam sel-sel. Nicole, masa lagunya cuman begitu saja sih? Jadi prosesnya cuman sampai di sel doang. Itu mah aku juga tahu. Makanya jangan dipotong dulu. Kan aku belum selesai nyanyi Andrew. Hehehe, maaf ya, kirain sudah. Huf. Jadi kalau makanan yang dimakan, terus sampai di lambung itu kan makanannya jadi halus. Itu termasuk katabolisme ya Nicole. Kan makanan besar terus jadi kecil dan halus. Iya bener Andrew. Untung kamu ngerti. Walaupun kamu udah potong aku pas lagi nyanyi. Maaf ya Nicole. Iya gak apa-apa Andrew.
Katabolisme itu juga bisa dibilang peristiwa pemecahan nutrisi atau pembakaran kalori dari makanan yang kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Nicole, kan melalui proses metabolisme, kandungan protein di dalam makanan dan minuman diubah menjadi asam amino, lemak diubah menjadi asam lemak, dan karbohidrat diubah menjadi glukosa sederhana. Ya kan, bener kan? Ternyata aku pinter juga ya, hahaha. Iya benar, udah aku mau lanjut nyanyi. Jangan dipotong lagi ya, Andrew. Di dalam katabolisme terdiri dari proses glikolisis, siklus Krebs dan sistem transport elektron proses. Ini terjadi di dalam sel di mana sari-sari makanan yang masuk ke dalam sel akan diubah menjadi ATP. Glikolisis terjadi pada bagian sitoplasma yang akan menghasilkan 2 ATP, 2 asam piruvat, dan 2 enditat asam piruvat yang terbentuk merupakan bahan baku untuk proses dekarboksilasi, oksidatif, dan siklus Krebs. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam matriks mitokondria. Asam piruvat diubah menjadi asetil CoA dan karbon dioksida pada dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP secara langsung, tetapi nantitas yang terbentuk akan membawa elektron ke tahap transport elektron sehingga dapat menghasilkan ATP. Asam piruvat dan asetil CoA dari tahapan glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif digunakan sebagai bahan dasar pada siklus Krebs untuk menghasilkan zat ATP dan membawa elektron untuk transport elektron agar dapat memproduksi ATP lebih lanjut. Pada akhirnya ada sistem transport elektron yang menghasilkan ATP paling banyak dan berlangsung di membran dalam mitokondria, ATPase dan ATPase yang terbentuk pada tahap glikolisis, dekarboksilasi ASI oksidatif, dan siklus Krebs menjadi bahan utama untuk dikonversi menjadi ATP untuk menghasilkan energi. Aduh kepala aku, pusing-pusing tolong. Halo Bu, perkenalkan nama saya Dr. Marisa. Anak ibu atas nama Laurencia Nicole pingsan di kelas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Iya Bu Dokter, saya ditelepon oleh pihak sekolah untuk ke rumah sakit ini. Bagaimana kondisi Nicole sekarang? Anak ibu memiliki kolesterol yang tinggi, sehingga ia mengalami pusing akibat dadanya yang terasa sakit. Kolesterol ini terjadi karena Nicole mengalami peningkatan berat badan drastis dan kurang melakukan aktivitas olahraga. Iya dokter, semenjak masuk SMA, Nicole tidak pernah berolahraga kecuali saat pelajaran olahraga di sekolah. Dia makannya banyak sekali dokter. Kira-kira apa yang membuat Nicole terkena kolesterol ini ya? Jadi begini Bu, kolesterol adalah penumpukan lemak yang terjadi akibat kurangnya aktivitas olahraga. Jadi ATP yang tidak digunakan dari proses katabolisme itu akan mengalami anabolisme. Anabolisme adalah proses metabolisme di mana molekul-molekul kecil dibangun menjadi molekul yang lebih besar dan kompleks, biasanya dengan menggunakan energi. Proses ini mencakup sintesis protein dari asam amino, pembentukan glikogen dari glukosa, dan sintesis lipid lemak dari asam lemak dan gliserol.
Oh, jadi karena kurang olahraga dan hobi Nicole yang suka makan sehingga memiliki banyak kalori daripada yang dibutuhkan tubuh. Kalori berlebih ini dapat disimpan sebagai lemak melalui proses anabolisme. Begitu ya dokter? Betul sekali Bu, kurangnya aktivitas fisik mengurangi kebutuhan energi tubuh, sehingga lebih banyak kalori yang disimpan sebagai lemak. Lalu lemak yang berlebih dapat meningkatkan produksi kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Oh begitu ya dokter, saya sedih banget. Saya udah selalu bilang ke anak saya. Coba aja kalau Nicole dengerin apa kata saya pasti dia tidak akan terkena kolesterol ini. Iya Ibu, tolong dijaga pola hidup sehatnya ya. Nicole sudah boleh pulang dan dirawat jalan saja ya. Saran saya dia harus menjaga pola makan sehingga tidak obesitas dan harus disertai dengan olahraga yang teratur. Karena dengan berolahraga, kalori banyak terpakai dan jika habis digunakan maka tidak ada penumpukan. Jika tidak berolahraga maka kalorinya menumpuk melalui proses anabolisme membentuk lemak seperti yang dialami Nicole di mana terjadi kolesterol. Baiklah dokter, saya akan mengikuti saran dokter. Semoga saja anak saya cepat sembuh. Amin. Silahkan dijenguk anaknya Bu. Mami pun mengantar Nicole kembali pulang ke rumah. Nicole, kamu sudah dengar saran dari dokter kan tadi di rumah sakit? Iya Mami, aku akan mulai untuk rutin berolahraga dan mengatur pola makan aku biar kolesterolku turun. Bagus. Awas aja kamu tidak nurut sama dokter. Udah istirahat sana. Selamat tidur Nicole. Cepat sembuh anak Mami. Iya siap bos Mami. Setelah kejadian ini, dapat saya simpulkan bahwa kita harus menjaga tubuh karena di dalam tubuh setiap saat terjadi proses metabolisme. Metabolisme berlangsung melalui proses katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu memecahkan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Molekul ini akan menjadi energi melalui proses glikolisis, siklus Krebs dan sistem transport elektron untuk menghasilkan ATP yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Agar kalori tidak banyak tersimpan di dalam tubuh maka kita harus mengonsumsi makanan yang seimbang dan berolahraga. Jika tidak seimbang maka terjadi penumpukan kalori yang lama-kelamaan massa otot akan bertambah. Dampak pertambahan ini dalam jangka waktu yang lama akan memunculkan bermacam-macam penyakit atau kelainan dalam tubuh. Jadi, teman-teman mari kita menyeimbangkan pola hidup sehat supaya panjang umur dan hidup bermakna. Oke deh sekian dari saya, Laurencia Nicole, bye-bye Bu Eva dan teman-teman.